Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widiasih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Dana Bank dan Akuntansi yang dibimbing oleh Ibu dosen Widya Astuti. Saya akan membahas sedikit tentang keadaan perbankan di Indonesia saat ini. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bank. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga telah mengumumkan hasil uji ketahanan atau stress test terhadap kondisi perbankan di Indonesia. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah beberapa hari lalu, bahkan sempat bergerak di kisaran atas Rp16.250 per dolar Amerika Serikat. Stress test yang rutin OJK lakukan terhadap perbankan nasional itu dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel skenario makroekonomi dan mempertimbangkan faktor risiko utama, yaitu risiko kredit dan risiko pasar. Berdasarkan hasil uji ketahanan yang dilakukan OJK, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini relatif tidak signifikan, berpengaruh langsung terhadap permodalan bank, terutama karena posisi devisa neto atau PDN perbankan RI masih jauh di bawah threshold dan secara umum dalam posisi PDN long atau aset falas lebih besar dari kewajiban falas. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbank OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan saat ini perbankan di tanah air memiliki bantalan yang mumpuni. Terlihat dari rasio permodalan atau capital adequacy ratio atau CAR yang tinggi, sehingga mampu menyerap fluktuasi nilai tukar rupiah maupun suku bunga yang masih bertahan pada level yang relatif tinggi. Selain itu, porsi dana pihak ketiga atau DPK dalam bentuk valuta asing saat ini sekitar 15% dari total DPK perbankan. Hingga akhir Maret 2024, DPK falas masih tumbuh cukup baik secara tahunan atau YOY, mampu dibandingkan dengan awal tahun 2024. OJK pun meminta bank untuk selalu melakukan pemantauan terkait potensi dampak transmisi dari perkembangan perekonomian global dan domestik terhadap kondisi bank dan melakukan langkah mitigasi yang diperlukan. Koordinasi dengan anggota KSSK juga terus dilakukan disertai komitmen untuk terus mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan secara tepat guna dan tepat waktu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kondisi perbankan di Indonesia tetap sehat, meskipun digempur oleh tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup naik 0,12% di angka 16.230 US dollar pada hari ini. Posisi ini berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan kemarin. Kondisi perbankan kuat. Rasio alat likuiditas atau non-core deposit dan DPK atau dana pihak ketiga masing-masing di atas 50% dan 10%, kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin 22 April 2024. Airlangga mengatakan dari sisi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR, perbankan juga masih kuat di tengah tekanan ekonomi global saat ini. CAR saat ini menurutnya masih di posisi 27,72% atau pada level tinggi untuk meredam fluktuasi nilai tukar rupiah maupun tren suku bunga tinggi. Secara historis, posisi devisa neto juga 1% sampai 5% dan utang luar negeri sekitar 6% dari total kewajiban perbankan dan falas 15% dari kredit. Jadi falas relatif persentase ya jauh lebih kecil dari total kredit falas, tutur Airlangga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan,
Hingga Maret 2024, kinerja perbankan Indonesia masih terjaga stabil, yang salah satunya didukung oleh rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR sebesar 26%. Di sisi intermediasi kredit tumbuh 12,4% YoY atau senilai 7.724 triliun dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit modal kerja sebesar 12,3%, yaitu jelasnya dalam konferensi pers hasil rapat berkala pada Jumat 3 Mei 2024. Adapun seiring dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional, restrukturisasi kredit COVID-19 per Maret 2024 berada dalam tren penurunan ke angka 228 triliun dengan jumlah nasabah yang juga susut menjadi 859.000 nasabah. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada salah-salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.